Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di acara kesayangan kita, santapan rohani Alkitab Pantekosta, makanan sesungguhnya bagi hati. Di pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita itu segala sesuatu dapat menyikapi apa yang terjadi, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan dengan benar. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana dapat menyikapi segala sesuatu dengan hati yang benar. Ada salah satu tokoh Alkitab yang menjadi teladan dan memang benar-benar menjadi contoh bagi kita sebagai umat-umat percaya, orang-orang pilihannya Allah untuk dapat belajar walaupun dalam keadaan situasi yang sangat-sangat tidak memungkinkan, menghimpit, mengalami suatu penderitaan. Mungkin zaman sekarang dikatakan bully dan hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi kita mau belajar dari tokoh Alkitab itu untuk tetap bersikap yang benar, mempunyai sikap hati yang benar. Ini adalah tokoh Alkitab yang sudah sering kita dengar, tetapi kalau kita teliti ada begitu banyak arti, ada begitu banyak hal-hal yang bisa kita dapat dari tokoh Alkitab ini. Kita mau buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 1 ayat yang keempat dan sampai ayat yang ke-8. Di sana ada perikop, yaitu lahirnya Samuel. Kita baca ayat yang keempat. Mulai ayat yang keempat saja. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ya, ini adalah tokoh Alkitab yang benar-benar kita harus teladani, yaitu Hana. Kita tahu bagaimana proses Hana mendapatkan yang ia inginkan, yang ia rindukan selama ini, yaitu mempunyai keturunan. Samuel adalah hasil pergumulan Hana dengan Tuhan. Hana ini mempunyai pengertian, yaitu Hana dalam pengertiannya adalah anugerah, belas kasihan Tuhan. Dan nama Hana ini hanya disebutkan dalam pasal pertama di dalam kitab Samuel, yaitu sebagai istri dari Elkana. Hana adalah salah satu tokoh Alkitab yang memiliki sikap hati benar. Kemandulan Hana disebutkan sebagai tindakan langsung dari Allah. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kelahiran putranya, yaitu Samuel, menjadi suatu alat kemuliaannya. Dengan cara yang sama, Allah itu seringkali membuat kita mengalami suatu titik yang terendah untuk apa? Untuk membawa kita menghasilkan atau melahirkan sesuatu yang menjadi rencananya Allah. Namun seringkali kita sebagai manusia kadang-kadang
bahkan sering tidak menyikapi dengan bijaksana, menyikapinya dengan suatu kesalahan, kekeliruan. Hana menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan dengan kesediaannya untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk selalu berserah, untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Di sini ada 3 poin sikap hati yang benar ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi suatu tantangan, bahkan titik terendah dalam hidup kita. Yang perlu kita teladani dari seorang Hana. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6a. Di sana dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Kalau kita mau baca secara detail dari ayat per ayat, di sini tindakan temannya yaitu madunya si Elkana. Elkana ini mempunyai 2 istri, yaitu Penina dan juga Hana. Penina memiliki anak, tetapi Hana tidak. Penina ini selalu saja membuat hati Hana sedih, hati Hana menjadi malu mungkin, dan tidak henti-hentinya ia diejek, tidak henti-hentinya ia dihina. Namun firman Allah di sini tidak mencatat bahwa Hana pun membalas apa yang Penina lakukan. Artinya dalam kesehariannya, dalam menindaki, dalam menyikapi setiap ejekan, setiap bulian, setiap hinaan, Hana memiliki sikap hati yang benar. Dia memiliki ketabahan. Dia mempunyai suatu kekuatan yang tidak mau balas akan setiap hal-hal yang telah menyakitinya. Ketabahan hati Hana yaitu menerima keadaan bahwa bukan hanya dirinya satu-satunya wanita yang ia dinikahi oleh suaminya. Bahkan perasaan-perasaan yang menyakiti hati Hana itu dia terima. Dan tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Tidak semua orang mau melakukan hal itu. Ada begitu banyak orang yang ketika disakiti, ketika dihina, ketika diejek, ketika mungkin ditegur, atau ketika mungkin dimarahin dan lain sebagainya, itu malahan mempunyai sikap hati yang kebalikannya. Marah, kesal, kecewa. Tetapi Hana tidak. Ini pun saya belajar untuk terus memiliki sikap hati yang benar. Mempunyai ketabahan itu penting dalam setiap kehidupan pribadi kita. Yang kedua, sikap hati yang benar yang diberikan contoh oleh Hana, yaitu di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Di dalam ayat yang ke-10 dan 11, dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Coba kita perhatikan. Dan dengan pedih hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Apa yang kita lakukan kalau kita mendapat cacian, kalau kita mendapat hinaan, kalau kita diperlakukan tidak adil, kalau kita dimarahin, kalau kita menerima hal-hal yang kurang menyenangkan? Tentunya secara kedagingan, secara manusiawi, kita pasti akan berontak. Bukannya kita lari kepada Tuhan, tetapi seringkali yang terjadi adalah emosi yang keluar.
Beda dengan Hana. Hana datang kepada Tuhan dengan hati yang pedih. Segala kepedihan hatinya ia serahkan sama Tuhan. Ia berikan sama Tuhan. Ia menangis. Ia utarakan ke Tuhan. Dan itu adalah sikap hati yang benar yang ia lakukan di dalam setiap kehidupannya. Hana bahkan mempunyai suatu tindakan, yaitu bernazar kepada Allah. Dia mempunyai kerendahan hati bahwa dia tidak mampu kalau bukan Tuhan yang menolong. Dia juga dengan rendah hati berjanji kepada Tuhan, apa yang ia peroleh, ia nanti berikan kembali buat Tuhan. Ini memang tidak mudah, tetapi kita mau belajar. Sekali lagi kita mau belajar untuk dapat memiliki sikap hati yang benar, yaitu kerendahan hati. Ada begitu banyak orang yang menganggap bahwa dirinya ini bisa, bahwa dirinya ini benar, bahwa dirinya ini tidak seperti yang orang-orang pikirkan. Dan ketika menerima hal-hal yang tidak menyenangkan, keluarlah keegoannya, keluarlah keakuannya. Dan disinilah hal-hal yang menunjukkan tingkat kedewasaan rohani ketika kita mampu memiliki sikap hati yang benar. Di dalam Amsal 29 ayat yang ke-23, di sana dikatakan, Amsal 29 ayat 23, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Orang yang rendah hati menerima pujian. Hana adalah salah satu orang yang mendapatkan pujian dari Allah. Hana juga adalah salah satu tokoh Alkitab yang mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Karena dia mempunyai kerendahan hati. Dia mempunyai sikap hati yang benar. Dan ini yang perlu kita teladani. Kita perlu contoh dari seorang Hana. Yang terakhir, poin yang terakhir. Ini adalah poin yang seharusnya dimiliki dan kita mau belajar terus memilikinya, yaitu setia. Kembali lagi di ayat pokok kita di 1 Samuel 1 ayat yang ke-7a. Perhatikan baik-baik di sana. 1 Samuel 1 ayat 7a. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Tidak hanya sesekali, tidak hanya 2 kali. Tapi di sini ditegaskan, ditekankan dari tahun ke tahun. Hana meminta itu bukan hanya sekali 2 kali, tetapi komitmennya itu bahkan dari tahun ke tahun. Tidak ada berhenti, tidak pernah putus, tetap berkesinambungan, berkelanjutan. Hana setia dalam mencari Tuhan. Ketika doa kita belum dijawab Tuhan, apakah kita tetap setia mendoakannya? Atau kita ya sudah berhenti, bosan, jenuh, lelah, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pelajari. Ini yang harus kita belajar untuk memiliki sikap hati yang benar. Setia itu menentukan setiap jawaban doa dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita belajar memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati dalam menyikapi, dalam meresponi segala sesuatu yang terjadi. Kalau dalam keadaan baik-baik, pasti kita mempunyai sikap hati yang benar. Dalam keadaannya suka, dalam keadaan gembira, bahagia. Kebalikannya, sikap hati yang benar ditentukan ketika kita mengalami tekanan hidup, himpitan
berbagai masalah, tantangan, penderitaan, kesusahan, air mata, dan lain sebagainya. Apakah kita masih memiliki sikap hati yang benar? Atau justru kita sudah keliru, bahkan keluar dari jalur kebenaran firman Allah? Mari kita koreksi pribadi kita masing-masing, dan kita terus belajar untuk dapat memiliki sikap hati yang benar kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.